balik lagi ke sesi tanya dokter yuk. Kali ini aku bersama dengan Dokter Lutfi selaku dokter umum di NK Health, yang dimana kita akan membahas terkait influenza karena kita melihat juga musim sekarang tuh sering banget hujan ya dok. Bener Manda. Dan juga banyak juga mungkin teman-teman yang sekarang ini menderita flu, batuk ataupun demam. Nah, kalau dari Dokter Lutfi sendiri, influenza itu sebenarnya apa sih dok? Jadi influenza itu yang menyerang sistem pernafasan kita nih. Sistem pernafasan kita kan terutama dari hidung, terus habis itu ke tenggorokan, terus ke paru-paru. Nah, si influenza ini menyerang si pernafasan kita gitu. Oke, berarti berawal itu dari sistem pernafasannya dulu ya dok? Betul. Dan untuk gejalanya sendiri kira-kira tuh di virus influenza ini menyerangnya dari apa dan gejalanya apa? Oke, dari gejalanya dulu kali ya. Gejalanya biasanya demam. Nah, demamnya ini kadang signifikan nih, bisa 30 sampai suhunya tuh bisa sampai 38 derajat. Terus bisa batuk, batuknya bisa ada dahaknya, bisa nggak ada dahaknya. Selanjutnya yang paling sering biasanya orang ngerasa sakit tenggorokan atau ngerasa kok tenggorokan aku gatel ya, atau kok modelan sakit ya gitu. Terus beda-beda tergantung orang, bisa hidungnya meler banget gitu, bisa juga kok mampet gitu rasanya. Terus kayak badan kita tuh rasanya nyeri-nyeri gitu di beberapa sih, nggak semua bagian tubuh. Terus bisa juga sakit kepala. Nah, sakit kepalanya ini bisa dari yang paling ringan bisa sampai yang ke paling berat. Terus kayak kita tuh ngerasanya kok lelah, mulai capek, mulai kayak kita mager gitu deh. Terus bisa juga disertai ini nggak semua sih, bisa beberapa orang bisa terjadi muntah, terus diare, bisa juga ke telinga, infeksi telinga, karena kan satu saluran nih dari hidung, telinga ke tenggorokan gitu. Dan itu biasanya penyebabnya dari apa? Karena dengan banyaknya gejala itu pasti kan ada penyebabnya tuh dok. Penyebab influenza itu apa aja sih? Nah, penyebabnya yang paling utama, yang paling mudah banget menular itu dari udara, karena kan kita hidung kita nih ngirup udara kan, bener nggak? Jadi si virusnya ini masuk tuh menyebar melalui si droplet itu air liur kita. Nah, jadi kalau misalnya ada nih kamu deh bersin, atau misalnya batuk, atau misalnya ngomong sama aku kamunya lagi influenza, bisa juga aku kena ketularan. Oke, berarti udara mempengaruhi banget ya virus influenza. Terkait virus influenza ini, kira-kira tuh jenis-jenis virusnya tuh apa aja sih untuk influenza? Oke, jenis-jenisnya tuh sebenarnya dari Kemenkes cuma ada 3 nih, yang A, yang B, sama yang C. Nah, kalau yang A itu tuh penularannya si virusnya dari binatang ke manusia. Kayak contohnya kayak dulu tuh ada flu burung, ada flu babi gitu kan. Nah, kalau yang B ini nih penularannya dari manusia ke manusia gitu. Sama udara tadi berarti ya? Bener, sama udara tadi. Terus kalau yang C ini termasuk ke jenis yang paling ringan, artinya dia tuh nggak nyampe tuh nyebabin si wabah kayak tadi tuh flu burung itu kan wabah juga kan. Nah, tapi itu menurut Kemenkes, Kementerian Kesehatan di Indonesia. Tapi kalau menurut WHO ada lagi satu tambahannya, yaitu jenisnya yang D atau Delta. Nah, yang si Delta ini dia tuh menyerang si hewan. Nah, hewan itu salah satunya sapi. Tapi sampai saat ini sih masih belum diketahuin ya si tipe D ini nih bisa ngeinfeksi manusia atau enggak gitu. Perbedaan influenza dengan flu sendiri tuh apa sih dok? Kan karena flu kan sama-sama dari udara juga tuh. Betul, setuju. Jadi si influenza sama flu kan mirip ya? Iya, betul. Mirip, kedua-duanya mirip. Dua-duanya sama-sama nyerang saluran pernafasan kita, benar nggak? Betul. Nah, tapi si influenza sama flu ini punya virus sama gejala yang agak berbeda. Gejalanya mirip-mirip, tapi kalau influenza biasanya lebih berat. Kayak misalnya tadi deh si muntah atau diare itu biasanya jarang banget tuh kalau orang flu. Biasanya kalau udah kayak gitu berarti lebih ke arah influenzanya gitu. Terus kalau influenza ya itu tadi pokoknya gejalanya lebih berat. Terus dia demamnya tuh bisa yang sampai tinggi gitu, sampai 38 gitu si demamnya. Untuk persamaannya kurang lebih cuman di gejalanya flu aja. Betul, gejalanya mirip-mirip lah ya. Siapa aja sih yang diserang untuk si influenza sendiri dok? Kalau untuk diserang semuanya sih sebenarnya ya punya ini nih
resiko buat terkena, karena kan kita setiap hari ngirup udara nih, ngirup udara yang nggak tahu kita itu ada virusnya atau enggak, benar nggak? Betul. Semua orang, tapi yang paling rentan itu yang punya komplikasi lah, anak-anak, kemudian orang tua lansia di atas usia 65 tahun, terus ibu-ibu hamil itu kan resikonya tinggi tuh. Betul. Terus kayak orang yang punya kondisi medis tertentu, contohnya orang asma, orang udah asma terus kena influenza pasti akan lebih berat tuh gejalanya, akan engapnya tuh. Terus orang yang punya penyakit gula atau diabetes, atau orang-orang yang punya penyakit jantung itu juga bisa, atau orang-orang yang memang ada penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuhnya, contohnya kayak orang HIV, kayak gitu kan. Jadi orang HIV kan sistem imunnya tuh yang diserang. Nah, jadinya gampang banget kena influenza gitu. Oke, dari orang-orang yang mudah terkena influenza itu pasti kan ada komplikasinya sendiri ya, Dok. Nah, untuk komplikasinya sendiri itu menimbulkan apa aja sih, Dok? Oke, jadi si influenza ini bisa nyebabin beberapa komplikasi. Yang pertama bisa terjadi pneumonia, bronkiolitis, encephalitis. Yang tadi aku bilang bisa terjadi infeksi telinga karena kan kita satu saluran ya, atau infeksi di saluran sinusnya. Bisa juga terjadi miokarditis, terus meningitis, terus banyak kemungkinan bisa juga terjadi kerusakan atau kegagalan di organ-organ yang lain kalau misalnya kita nggak aware tuh sama si influenzanya. Tapi itu bisa menyebabkan kematian juga nggak sih, Dok? Ada nggak sih tips untuk mencegah influenza sendiri? Caranya vaksinasi. Sehat bersama NK Health.